Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi dengan Bu Rima. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, yaitu KD 3.1 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kali ini kita akan membahas soal yang telah Bu Rima berikan. Ya, langsung saja soal pertama atau paragraf pertama. Salah satu tarian tradisional yang dipentaskan untuk menyambut tamu adalah tari gambyong. Tari ini berasal dari Jawa Tengah. Para penari semuanya perempuan. Tarian ini adalah tarian yang memadukan kegemulaian gerak dengan musik tariannya. Dari paragraf tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa paragraf tersebut membahas tentang tari gambyong. Jadi dapat kita ambil gagasan pokoknya, yaitu tentang tari gambyong. Gagasan pokok tersebut bisa kita lihat pada kalimat pertama, yaitu yang membahas tentang tari gambyong. Untuk mencari gagasan pendukung, kita harus memperhatikan kalimat mana yang membahas tentang gagasan pokok tersebut. Kita bisa melihat dari kalimat berikutnya, atau kalimat 2. Tarian ini berasal dari Jawa Tengah. Jadi dapat disimpulkan bahwa gagasan pendukungnya untuk kalimat kedua yaitu asal tari gambyong. Untuk mencari gagasan pendukung berikutnya, kita memperhatikan kalimat berikutnya. Pada kalimat ketiga, para penari semuanya perempuan. Pada kalimat ini menjelaskan tentang penari tari gambyong. Membahas tentang penari tari gambyong. Maka dapat disimpulkan untuk gagasan pendukungnya yaitu penari tari gambyong. Pada kalimat ketiga. Di kalimat ketiga itu menjelaskan bahwa penari tari gambyong semuanya perempuan. Untuk mencari gagasan pendukung berikutnya, kita bisa melihat kalimat pendukung lainnya. Tarian ini adalah tarian yang memadukan kegemulaian gerak dengan musik pengiringnya. Nah, dapat disimpulkan kalimat keempat ini menjelaskan tentang perpaduan tari gambyong. Maka, gagasan pendukungnya adalah perpaduan tari gambyong pada kalimat keempat. Soal berikutnya. Indonesia adalah negara kaya akan keragaman budaya. Keragaman budaya ini ada karena banyaknya suku bangsa yang tinggal di dalamnya. Kebudayaan Indonesia dapat dilihat dari produk kesenian tiap daerah, misal tarian, nyanyian, dan kerajinan. Tarian dan nyanyian di setiap daerah biasanya menggambarkan kondisi daerah tersebut. Oleh karena itu, jika kita memahami tarian dan nyanyian daerah, secara tidak langsung kita juga memahami kondisi masyarakat sekitar. Dari paragraf tersebut, kita mengetahui paragraf itu menjelaskan tentang apa. Paragraf tersebut atau paragraf kedua ini menjelaskan tentang keragaman budaya Indonesia. Yaitu bisa kita lihat dari kalimat nomor 1. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya. Maka dapat disimpulkan bahwa gagasan pokok pada
paragraf tersebut adalah keragaman budaya Indonesia. Untuk mencari gagasan pendukung, kita bisa melihat kalimat berikutnya. Keragaman budaya ini akan ada karena banyaknya suku bangsa yang tinggal di dalamnya. Pada kalimat kedua ini membahas tentang banyaknya suku bangsa. Bisa kita simpulkan yaitu banyaknya suku bangsa. Kalimat ketiga, kebudayaan Indonesia dapat dilihat dari produk kesenian tiap daerah, misal tarian, nyanyian, dan kerajinan. Dari kalimat tersebut membahas tentang produk kesenian daerah. Jadi dapat kita simpulkan gagasan pendukungnya adalah produk kesenian daerah. Kalimat keempat, tarian dan nyanyian di setiap daerah biasanya menggambarkan kondisi daerah tersebut. Kalimat keempat membahas tentang gambaran tarian dan nyanyian. Jadi dapat disimpulkan gagasan pendukungnya adalah gambaran tarian dan nyanyian. Kalimat kelima, oleh karena itu, jika kita memahami tarian dan nyanyian daerah, secara tidak langsung kita juga memahami kondisi masyarakat. Kalimat kelima menjelaskan tentang memahami tarian dan nyanyian daerah. Jadi dapat kita simpulkan, gagasan pendukungnya adalah memahami tarian dan nyanyian daerah. Soal ketiga, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Dari paragraf tersebut membahas tentang pawai budaya. Dilihat dari kalimat pertama atau kalimat 1. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, jadi dapat disimpulkan gagasan pokok pada paragraf tersebut adalah pawai budaya. Karena paragraf tersebut membahas tentang pawai budaya. Untuk mencari gagasan pendukung, kita lihat kalimat berikutnya. Kalimat kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kalimat kedua membahas tentang penampilan keragaman budaya Indonesia. Jadi, gagasan pendukung pada kalimat tersebut bisa dilihat pada kalimat kedua, yaitu penampilan keragaman budaya Indonesia. Gagasan pendukung berikutnya kita lihat di kalimat ketiga atau kalimat berikutnya. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Dari kalimat tersebut membahas bahwa Udin menanti rombongan pawai. Menanti rombongan pawai. Jadi dapat disimpulkan gagasan pendukungnya pada kalimat ketiga adalah menanti rombongan pawai. Kalimat keempat, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kalimat keempat membahas tentang datang ke alun-alun. Jadi dapat disimpulkan gagasan pendukungnya adalah datang ke alun-alun. Kalimat berikutnya atau kalimat kelima, terdengar suara gendang
yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Pada kalimat kelima ini menjelaskan tentang suara gendang. Jadi dapat disimpulkan gagasan pendukungnya adalah suara gendang. Soal terakhir, soal keempat. Pasola merupakan sebuah tradisi dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur yang diwariskan secara turun-temurun selama berpuluh tahun. Pasola berasal dari kata sola atau hola yang berarti sejenis lembing kayu. Pasola dirayakan untuk menyambut masa panen sekaligus untuk memulai masa tanam. Penduduk desa akan beradu ketangkasan sambil menunggang kuda. Pada paragraf tersebut dapat kita ketahui bahwa paragraf tersebut membahas tentang tradisi pasola. Bisa kita lihat dari kalimat pertama. Dapat kita simpulkan bahwa gagasan pokok dari kalimat tersebut adalah tradisi pasola. Untuk gagasan pendukungnya, kita lihat dari kalimat kedua. Pasola berasal dari kata sola atau hola yang berarti sejenis lembing kayu. Kalimat tersebut membahas tentang asal kata sola. Jadi dapat kita simpulkan, gagasan pendukungnya adalah arti kata sola. Gagasan pendukung berikutnya, kita lihat kalimat berikutnya. Pasola dirayakan untuk menyambut masa panen sekaligus untuk memulai masa panen. Kalimat tersebut membahas tentang pelaksanaan tradisi pasola. Dapat kita simpulkan bahwa gagasan pendukungnya adalah pelaksanaan tradisi pasola. Gagasan pendukung berikutnya, kita lihat kalimat berikutnya atau kalimat keempat. Penduduk desa akan beradu ketangkasan sambil menunggang kuda. Pada kalimat 4 ini menjelaskan cara bermain pasola. Dapat kita simpulkan gagasan pendukungnya adalah cara bermain pasola. Sekian penjelasan dari Bu Rima. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.